Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pelajaran akidah kita masuk ke al-faslus tsalis ya. Pasal yang ketiga, yaitu bayanu anna tauhidal ibadati huwa makna la ilaha illallah wa anna al-kuffara fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam kanu a'rafu bima'naha min ba'di man yadda'i al-islama. Bayanu penjelasan anna tauhidal ibadah, bahwa tauhid ibadah adalah makna la ilaha illallah. Jadi ya saling terkait ya, bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah makna lain dari tauhid ibadah. Tauhid ibadah adalah ini makna dari la ilaha illallah. Wa annal kuffara, dan bahwa orang-orang kafir fi zamanihi, di zamannya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu, mereka, a'rafu bima'naha, lebih tahu dengan maknanya atau dengan kandungan dari la ilaha illallah, min ba'di, dari sebagian man yadda'il Islam, yang mengaku Islam. Jadi orang kafir dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka lebih faham tentang kandungan la ilaha illallah daripada sebagian kaum muslimin yang mengaku Islam atau muslim. Kita masuk. Wa hadza tauhid wa makna qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid ini, tauhid yang kita pahami bersama, adalah makna ucapanmu dari kalimat la ilaha illallah, atau dari lafaz la ilaha illallah. Fa innal ilaha indahum, karena makna al-ilah indahum, menurut mereka, menurut orang-orang kafir itu, walladzi yuqsadu li ajli hadhi al-umur sawa'un kana malakan aw nabiyan aw waliyan aw syajaratan aw qubran aw jinniyan. Karena ilah menurut mereka adalah yang dimaksudkan li ajli hadhil umur, yaitu dimaksudkan yang dituju dari segala macam perkara. Pokoknya ilah adalah sesuatu yang diminta, yang dimaksudkan segala macam urusan. Sawaun, sama saja, apakah itu malaikat, nabi, atau wali, atau pohon, atau kuburan, atau jin. Jadi menurut pemahaman mereka, ilah itu bukan Allah. Ilah itu ya sesuatu yang diminta, boleh diminta. Malaikat boleh diminta, nabi, wali boleh diminta.
Nah, kita lihat nih. Lam yuridu, mereka tidak memaksudkan, tidak menghendaki anna lillahi wal khaliq ar-razik al-mudabbir. Mereka tidak memaksudkan bahwa ilah itu adalah Allah. Karena bagi mereka Allah adalah al-khaliq, pencipta, ar-razik, pemberi rizki, al-mudabbir, yang maha mengatur. Fa innahum ya'lamuna, mereka hanya mengetahui bahwa itu annadzalika, ya, lillahi wahdahu, milik Allah saja, yaitu menciptakan, memberi rezeki dan mengatur itu milik Allah saja. Kama qaddamtu laka, ya, sebagaimana telah aku paparkan di pembahasan yang lalu kepada engkau. Inilah ternyata pemahaman orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Allah adalah zat yang mengatur, memberikan rizki dan yang menciptakan. Sementara ilah, mereka lain lagi. Ilah berarti yang diminta, yang segala macam urusan bisa ditujukan kepadanya. Maka mereka minta, mengadu kepada para malaikat, nabi, wali, pohon, kuburan, jin, ya. Inilah kesalahan yang sangat fatal. Kita lihat. Wa innama ya'nuna bil ilah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bilafzi sayyid, ya. Wa innama, dan ternyata atau sesungguhnya, ya'nuna bilillah, yang dimaksudkan mereka dengan ilah, ma ya'nil musyrikun, yaitu yang difahami oleh orang musyrikin dulu, atau fi zaman ini sekarang, maksudnya fi zaman ini di zaman kita, ya. Diulangi lagi. Wa innama ya'nuna bil ilahi, ya. Yang dimaksudkan oleh mereka dengan ilah, yaitu yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini dengan lafaz as-sayyid, tuan. Jadi mereka memahami bahwa ilah itu artinya sayyid, tuan, ya. Jadi kalau tuan, ya, tuan malaikat, tuan nabi, berarti, ya, bisa diminta. Nah, berikutnya, fatahum an-nabiyyu, maka Nabi SAW mendatangi kepada mereka, yad'uhum, mengajak mereka, ila kalimat tauhid, pada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Wal muradu min hadhil kalimat, dan dimaksud dengan lafaz ini atau kalimat ini, la ilaha illallah, adalah maknanya la mujarrad lafduha, ya, bukan hanya lafadznya saja, atau la mujarrada lafdiha, bukan hanya lafadznya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang musyrik itu kepada tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan tentu yang dimaui oleh Nabi adalah maknanya, ya, bukan untuk mengucapkannya. Kalau untuk mengucapkannya mudah, mereka bisa masuk Islam, tapi ketika mereka faham makna dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang konsekuensinya mereka nanti akan membakar Tuhan-Tuhan mereka, ya, merusak dan membuang Tuhan-Tuhan mereka, dan itu mereka tidak mau. Berikutnya, wal kufarul juhal, dan orang-orang kafir yang paling bodoh pun, ya'lamuna, mereka tahu, anna muradan nabi, bahwa maksud Nabi SAW bihadil kalimat, dan kalimat ini, yaitu tadi la ilaha illallah, adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah.
bukan hanya lafaz la ilaha illallah saja, tetapi adalah mengesahkan Allah bita'alluqi, ya, dalam hal bergantung, berharap, meminta, ini ta'alluq, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kufri, dan mengkufuri, menolak, bima yu'badu min dunihi, wal bara'ati minhu, ya. Artinya kufur, yang menolak segala hal yang disembah dari selain Allah dan berlepas diri darinya. Itu makna at-tauhid. Orang-orang kafir yang paling bodoh saja faham bahwa makna dari la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dengan cara bergantung kepadanya dan menolak segala macam yang disembah selain Allah dan berlepas diri darinya. Fa innahu lamma qala lahum qulu, maka ketika, ya, Nabi berkata kepada mereka, hai, qulu, ucapkan oleh kalian, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Qalu, mereka menjawab, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak itu, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat, dan Tuhan-Tuhan yang lain, ilahan wahida, menjadi satu Tuhan. Inna hadza, sesungguhnya ini, la syai'un ujab, sesuatu yang aneh. Karena kebiasaan mereka saat itu, mereka hidup dalam lingkungan yang banyak patung-patungnya, banyak Tuhan-Tuhannya. Maka ketika diajak oleh Nabi hanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang sebenarnya mudah bagi mereka untuk mengucapkan, tapi mereka faham kandungannya bahwa la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah, menjadikan sesembahannya itu hanya satu, yaitu Allah tempat bergantung, dan harus menolak segala macam Tuhan-Tuhan yang ada dan harus berlepas diri. Maka mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini difahami nih oleh orang-orang kafir dulu yang paling bodoh. Nah, fa idza arafta, kalau kamu tahu, anna juhalal kufar, ternyata orang-orang kafir yang bodoh saja, ya'rifuna dzalik, mengetahui kandungan la ilaha illallah, fal ajabu, maka yang paling aneh, mimman yadda'il Islam, orang yang mengaku Islam, wa huwa la ya'rif, dia tidak mengetahui, min tafsiri hadil kalimat, tafsir dari kalimat ini, kandungan dari kalimat la ilaha illallah, ma'arafahu juhal kafaroh, ya, sebagaimana yang telah diketahui, difahami oleh orang-orang bodohnya yang kafir, atau orang kafir yang paling bodoh. Bal yadunnu anna dzalik, bahkan atau tetapi dia menyangka bahwa kalimat tauhid tadi, kalimat la ilaha illallah, hanya mengucapkan lafaznya saja dengan huruf-hurufnya. Min ghairi i'tiqadin, tanpa harus meyakini dengan hati, tanpa harus memahami makna dari semuanya. Jelas ini satu kekeliruan yang sangat fatal. Jadi la ilaha illallah harus difahami kandungannya dan tafsirannya, sehingga kita bisa dengan benar mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Wal hadzik, ya, dan orang yang pintar dari mereka, yadhunnu, itu mengira,
bahwa makna dari tauhid tadi adalah la yakhluqu wa la yarzuqu illallah wa la yudabbirul amra illallah. Bahwa arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, dan tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Ini salah ya. La ilaha illallah bukan tidak ada yang menciptakan, bukan tidak ada yang mengatur, bukan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, bukan. Makna yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Next, ini terakhir. Fala khaira, namun demikian fala khaira, tidak ada kebaikan sedikit pun fi rajuli juhalil kufar, tentang seseorang kafir yang bodoh tadi, yang a'lamu minhu bimakna la ilaha illallah, yang lebih mengetahui makna kalimat tauhid ini. Jadi walaupun tadi kita terangkan di atas bahwa di zaman Nabi SAW orang kafir yang paling bodoh itu memahami makna kalimat tauhid dibandingkan dengan orang muslim sendiri yang ngaku muslim. Namun demikian bukan berarti kita memuji orang kafir yang bodoh tadi. Tidak. Tetap fala khaira, tidak ada kebaikan sedikit pun fi rajulin ya, pada seorang tadi yang juhal kufar, yang kafir dan paling bodoh tadi, walaupun mengetahui a'lam minhu, daripada orang muslim tadi terhadap makna la ilaha illallah. Nah, jadi kesimpulan di bab atau di pasal yang ketiga ini intinya adalah ini, bahwa tauhid ibadah adalah kandungan dari la ilaha illallah. Ini yang harus dipelajari dan difahami oleh setiap muslim supaya betul-betul bertauhid sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau tidak memahami kandungan dari kalimat la ilaha illallah, dia akan tetap bergelimang dalam kemusyrikan. Ketika dia sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia bergantung kepada pohon, meminta kepada kuburan, meminta kepada malaikat, meminta kepada nabi, berarti tidak sempurna pengamalan dari la ilaha illallah, bahkan akan menjadi batal keislamannya karena dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting untuk kita pahami sebagai seorang muslim dan muslimah. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan yang mulia ini. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita cintai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.